Kita kenal dalam bahasa Indonesia itu, Bapak Ibu sekalian, berasal dari bahasa Arab. Yang kata gibah itu terdiri dari 3 huruf. Huruf apa Bapak sekalian? 1 ghain, kedua ya, ketiga ba. Atau yang juga sepadan dengan kata ghaibun. Kalau ghaibun itu juga dalam bahasa Indonesia goib, sesuatu yang tidak kelihatan atau yang tidak bisa dipanca indrai. Maka gibah itu dari makna akar kata, Bapak Ibu sekalian, kata Ibnu Faris dalam kamusnya yang terkenal itu, beliau mengatakan gibah itu pada hakikatnya satarus syai' anil uyun, ya, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, yang tidak terlihat oleh mata, atau sesuatu yang tidak diketahui. Padahal sesuatu itu ada, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau dari pengertian bahasa, kata Ibnu Faris, gibah itu tidak hanya konotasinya pada sesuatu yang buruk, pada sesuatu yang baik pun itu juga secara bahasa disebut gibah, selama dia tidak diketahui. Sebaliknya, kalau ada sebuah keburukan tetapi keburukan itu sudah diketahui, maka itu secara bahasa tidak lagi disebut gibah. Bapak sekalian, jadi memang sifat paling pokok dari gibah itu sesuatu yang tidak ketahuan. Makanya gibah kenapa disebut gibah? Karena tindakan gibah itu tidak dilakukan kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Ini sekalian dikatakan oleh Ibnu Faris, ya. Tetapi kemudian Bapak Ibu sekalian, Islam datang, kata gibah itu kemudian diberikan makna yang baru. Sehingga kata gibah setelah Islam datang, Bapak Ibu sekalian, punya konotasi yang negatif. Bahkan secara kebahasaan, apalagi secara istilah. Misalnya saja Bapak Ibu sekalian, dari kebahasaan dalam Qamus Al-Muhit dan Lisanul Arab, di situ dikatakan gibah itu adalah ayyatakallam khalfa insanin masturin bima yahummuhu law sami'ahu. Jadi gibah adalah tindakan membicarakan seseorang secara sembunyi-sembunyi, yang kalau dia tahu apa yang kita bicarakan tentang dia, maka dia pasti sedih dan tidak rela. Ini Bapak sekalian. Kenapa sedih dan tidak rela? Karena apa? Zikruhu bima fihi minassu. Karena kita membicarakan keburukan orang tersebut. Makanya dia tidak rela, Bapak Ibu sekalian. Dalam pengertian yang lain disebut al-ghibatu ayyadhkurul insan ghairahu bima fihi min aibin min ghairi ayyuhwaja ila dzikrihi. Jadi gibah itu adalah seseorang yang membicarakan orang lain, yang dibicarakan apa? Aib orang tersebut, padahal tidak punya keperluan untuk menyebutkan aib orang itu. Di sini Bapak sekalian, jadi dua definisi ini paling tidak mengajarkan kepada kita bahwa gibah itu ada 3 hal. Yang pertama, dibicarakan secara sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian yang kedua, yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang buruk, ya. Sehingga kalau orang yang kita bicarakan tahu, maka pasti dia tidak rela dan tidak ridho. Dan yang ketiga, ketika kita membicarakan keburukan orang, maka pembicaraan itu pada hakikatnya bukan sesuatu yang diperlukan, ya.
Ya, karena memang kita cuma ingin menceritakan keburukan orang lain saja. Kita ingin menceritakan aib orang lain. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu ketika Rasulullah pernah bertanya Bapak Ibu sekalian kepada para sahabat, Atadaruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Nah, Rasulullah SAW menjawab, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah menjawab, Zikruka akhoka bima yakroh. Ghibah adalah engkau membicarakan saudaramu, ya, tentang apa yang sebenarnya tidak dia disukai kalau itu diketahui oleh orang lain. Lalu kemudian ada seseorang yang menyela Bapak Ibu sekalian, seakan-akan agak protes, ya, karena mungkin sering melakukan seperti itu. Nah, mengatakan, Ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Tapi ya Rasulullah, kalau yang saya bilang itu benar gimana? Kan yang dilarang bohong, ya, gitu kan? Nah, Nabi mengatakan, in kana fihi ma taqulu faqad ihtabtahu. Kalau benar apa yang kamu ceritakan tentang saudaramu, memang keburukan-keburukan yang kamu ceritakan itu benar, maka kamu sudah menggibahinya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Tapi kalau itu bohong, berarti kamu sudah buhtanan, melakukan perbuatan buhtan, yaitu memfitnahnya. Ya, jadi Nabi menjawab seperti itu. Sebenarnya secara tegas Nabi ingin mengatakan dua-duanya tidak boleh, meskipun benar. Karena kalau benar itu namanya ghibah, apalagi kalau tidak benar itu namanya fitnah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau definisi Rasulullah SAW ini, maka ada satu sifat lagi yang ditambahkan oleh Rasulullah. Selain tadi membicarakan keburukan yang tidak diketahui, membicarakannya secara sembunyi-sembunyi, dan pembicaraan itu sebenarnya tidak diperlukan. Nah, ditambah lagi oleh Rasulullah, kalau khusus ghibah, meskipun yang dibicarakan itu memang keburukan dan memang itu benar, aib itu benar, itu yang disebut ghibah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita bisa membedakan tindakan ghibah dengan tindakan-tindakan yang lain. Jadi misalnya Imam An-Nawawi membedakan antara ghibah, al-ghibatu, al-buhtanu, dan al-ifku. Nah, biasanya kan kita tiga-tiga ini. Jadi tindakan atau akhlak yang tercela yang sebenarnya tindakan itu dilakukan melalui lisan, misalnya seperti itu sekalian. Nah, kalau ghibah tadi membicarakan seseorang, keburukan seseorang secara sembunyi-sembunyi, ya. Nah, yang dibicarakan adalah keburukan. Kalau buhtan tadi membicarakan keburukan seseorang, tetapi itu adalah kedustaan, fitnah. Nah, kalau al-ifku Bapak Ibu sekalian, di dalam Ihya Ulumuddin menurut Imam Al-Ghazali disebut al-ifku antakula ma balaghaka. Jadi ifkun itu adalah engkau membicarakan, engkau menyampaikan semua yang engkau dengar tanpa tabayun, tanpa konfirmasi, ya. Memang tujuannya untuk menyebarkan desas-desus, Bapak Ibu sekalian. Nah, pokoknya dapat informasi dari grup WA, wah seru nih, share. Dapat video sedikit-sedikit, wah bagus nih,
share, gitu kan? Al-ifku itu sekalian. Nah, itu sesuai dengan perkataan Nabi SAW. Nabi itu mengatakan, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Nah, hadis ini tidak bisa dipahami tekstual, Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti misalnya kalau guru, waduh, jangan saya sampaikan semua ilmu saya ini, ya. Nanti saya disebut oleh Rasulullah pendusta. Bukan seperti itu sekalian. Tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah hindari tindakan ifkun. Ifkun itu apa? Semua yang kamu dengar, belum kamu tabayun, belum kamu konfirmasi, sudah kamu sebar-sebarkan. Nah, inilah yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi itu perbedaan antara buhtan, ifkun, dan ghibatun. Nih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi berarti kita paham definisinya. Nah, ada satu lagi yang penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi, berdasarkan sifat-sifat ghibah ini, maka ulama bersepakat menambah lagi satu karakter, bahwa ghibah itu tidak harus dengan lisan, tetapi dengan isyarat aja juga bisa, Bapak Ibu sekalian. Dan itu memang kenyataan seperti itu. Jadi, dengan HP, Bapak Ibu sekalian, dan dengan isyarat pun kita bisa ghibah. Misalnya begini, misalnya saya sama Ustadz Syakir duduk, kemudian kita lagi membicarakan Pak Joko misalnya. Wah, Pak Joko itu, aduh, itu sekarang perutnya kok semakin besar. Tiba-tiba Pak Joko datang, terus Ustadz Syakir ngasih begini. Nah, itu ghibah, Bapak sekalian. Ya, atau misalnya ibu-ibu lagi kumpul, ya, sambil pilih-pilih belanjaan. Tahu gak? Ternyata Bu Siti itu utangnya udah banyak. Pantasan barang-barangnya banyak di rumah. Tiba-tiba Bu Siti datang. Ya, itu ghibah itu sekalian menurut ulama. Karena kita membicarakan sesuatu yang kalau dia tahu pasti dia tidak rela, meskipun kita tidak katakan. Nah, itu karakter ghibah yang ditambahkan oleh ulama. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bapak sekalian, apa sih hukuman bagi orang yang melakukan ghibah? Nah, ini ada yang seram-seram ya, Bapak sekalian ya. Jadi paling tidak hukumannya itu atau konsekuensinya itu cukup berat, Bapak sekalian. Bahkan berdasarkan dalil-dalil ini ada ulama, ya, tidak sedikit ulama yang mengatakan ghibah itu min kabairi dzunub, termasuk dari dosa besar. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, buruknya ghibah disebutkan di dalam Al-Quran dalam satu potongan ayat mengenai akhlak yang harus dijauhi oleh orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu menggunjing, dan janganlah kamu sebagian dari kalian menggibahi sebagian yang lain. Tidak cukup sampai situ, kemudian Allah memberikan permisalan yang untuk menunjukkan betapa buruknya ghibah tersebut. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ya, apakah ada seseorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan telah mati? Jadi sudah, insya Allah sudah bertobat, sudah bertobat. Fakorih tubuh, tentu kalian pasti tidak akan suka. Nah, ayat ini secara tekstual, Bapak Ibu sekalian, itu sudah jelas menunjukkan pelarangan tindakan di ghibah, dan pelarangan itu dikuatkan lagi dengan permisalan, yang itu permisalan itu tentu semua manusia yang tadi ya jiwanya sehat itu pasti tahu bahwa itu adalah tindakan yang sangat buruk. Nah, Bapak Ibu sekalian, para ulama, dimulai dari sahabat sampai para ulama pun memberikan
tafsir terhadap kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan ini. Disebutkan misalnya Ibnu Abbas mengatakan innama daraballahu hadzal mithla lil ghaibati, sesungguhnya Allah memberikan permisalan ini untuk tindakan ghibah li'anna akila lahmil mayyiti haramun mustaqdharatun, karena ingin menunjukkan bahwa ghibah itu perbuatan yang sangat buruk sebagaimana makan bangkai, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudahlah dia haram, juga adalah sesuatu yang keji. Jadi wakadal ghibatu haramun fid din wa qabihun fin nufus. Sehingga dari ayat ini Allah ingin menunjukkan ghibah itu haram menurut agama, buruk menurut jiwa manusia. Ya, tidak mungkin itu disukai oleh jiwa manusia. Nah, Imam Asy-Syaukani, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini cukup menarik. Di sini disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata maitan. Di sini dikatakan inna dzikraka man lam yahdurka bimanzilati ahli lahmin wa huwa mayyitun. Sesungguhnya engkau menyebutkan keburukan saudaramu ketika saudaramu itu tidak tahu, kedudukannya itu sama seperti makan dagingnya dan dia sudah mati. Karena apa? Li'annahu la yahussu bidzalika wa la ya'lamu bihi. Karena kalau mayitan itu menjadi simbol bahwa dia tidak tahu. Ya, jadi seperti ibarat kalau kita mohon maaf sekalian makan daging manusia yang sudah mati, ya manusia itu tidak akan pernah merasakan. Sama seperti ketika kita menggibahi orang, dia juga tidak tahu. Nah, kemudian makanya di sini katakan wa fihi isyaratun ila anna aradul insan kalahmihi wa damihi. Dan ini pun menunjukkan bahwa kehormatan manusia menurut Islam itu seperti daging dan darahnya. Li'annal insan yata'allamu qalbuhu idza dzukira bisu'in. Karena manusia itu pasti sakit hati kalau disebutkan keburukannya, kama yata'allamu jasaduhu idza quti'a lahmuhu. Sebagaimana kita itu sakit kalau dicongkel daging kita. Nah, itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang yang melakukan ghibah seperti memakan daging saudara sendiri. Di dalam hadis Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan pernah melewati 2 kubur yang penghuni kuburannya diazab oleh Allah. Gara-gara itu kemudian Rasulullah berhenti, lalu Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya 2 penghuni kuburan ini diazab di dalam kubur tidak karena melakukan dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yartabun nas. Yang satu diazab oleh Allah karena suka menggibahi orang lain. Wa ammal akhar fakana la yata'adza minal baul. Yang satu diazab karena tidak memperhatikan kebersihan setelah buang air kecil. Jadi Bapak Ibu sekalian, ghibah itu meskipun oleh Nabi dikatakan bukan dosa besar, tetapi dampaknya sangat besar. Jadi kalau kita tidak bertobat, bisa jadi menjadi pemicu kita mendapatkan azab kubur. Waliyadzubillah. Nah, dan yang terakhir persoalan siksa akibat dari ghibah. Di sini dikatakan Bapak Ibu sekalian itu tadi di kuburan. Sekarang ada lagi azab orang yang ghibah di akhirat. Jadi diriwayatkan dari Anas bin Malik potongan ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Ketika melakukan Isra Mi'raj, Bapak Ibu sekalian, Nabi
melewati orang yang sekelompok orang di qaumin lahum adfarun min nuhasin musyuna wujuhahum wa sudurahum. Nabi melewati sekelompok orang yang kuku-kukunya terbuat dari tembaga, yang mereka merobek-robek wajah dan dadanya. Berulang-ulang dirobek wajah dadanya, kembali dirobek kembali. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Wahai Jibril, siapa kelompok orang itu? Kok ngeri sekali? Jibril mengatakan, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Merekalah wahai Muhammad, orang-orang yang semasa hidupnya memakan daging-daging manusia dan merendahkan kehormatan-kehormatan mereka. Dalam arti adalah yang menggibahi orang lain. Kuburan dapat, akhirat dapat, dunia dapat tidak Ustaz ya? Kalau dunia tidak dapat, saya gibah dulu nanti tobat aja. Ternyata dapat Bapak Ibu sekalian. Ada hadis lagi terakhir Bapak Ibu sekalian untuk konsekuensi riba. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil iman." Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tetapi imannya belum masuk ke dalam hati. Ini Bapak Ibu sekalian sindiran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang beriman tetapi belum bisa menjauhi kebiasaan jahiliyah. Salah satu kebiasaan jahiliyah itu Bapak sekalian suka membicarakan aib suku yang lain. Karena kan mereka antara kabilah satu dengan kabilah yang lain suka perang, ya. Jadi tenang saja Bapak sekalian. Jangankan orang Indonesia, ternyata orang Arab juga suka gibah. Di situ dikatakan la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratahum. Jangan sekali-kali kalian membicarakan keburukan kaum muslimin, jangan suka membuka aurat-aurat mereka. Fa innahu man yattabi' auratahum yattabi'illahu awratahu wa man yattabi'illahu awratahu yafdahu fi baitihi. Karena sesungguhnya orang yang suka membicarakan orang lain, yang suka mencari-cari aurat orang lain, Allah akan bukakan aib dan celanya juga. Dan kalau Allah sudah bukakan aib dan celanya, tidak cuma orang di luar yang tahu, bahkan di rumah sendiri dia akan dipermalukan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi azab kubur dapat, azab akhirat dapat, di dunia pun dapat Bapak Ibu sekalian. Jadi di dunia orang yang suka menggibahi orang lain, nanti Allah akan membuat dia dalam kondisi aibnya dan auratnya terbuka. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang terakhir subtema-subtemanya. Ini yang paling penting. Benar-benar lagi. Ini. Tadi itu kan hakikat riba, ya. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan riba? Yang terakhir adalah, tapi ada tidak riba yang dibolehkan? Ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, beruntungnya Bapak Ibu sekalian, para ulama menyepakati bahwa ada riba yang diperbolehkan. Ya. Meskipun nanti ada gibah-gibah yang diperbolehkan dan disepakati kebolehannya, ada juga yang menyatakan boleh, tetapi ada yang mengatakan tidak boleh. Yang saya sampaikan di sini yang boleh-boleh saja,
Maksudnya yang boleh dan disepakati. Lalu sebenarnya gibah yang boleh itu bukan berarti bukan berarti pada dasarnya gibah itu boleh. Tidak. Pada dasarnya gibah tidak boleh, tetapi dalam keadaan tertentu gibahnya diperbolehkan. Jadi dia kalau pakai kaidah usul fikih, gibahnya itu adalah sesuatu yang mendesak harus dilakukan. Nah itu. Kalau yang mendesak itu dalam kaidah usul, al-hajatu tanzilu manzilatad darurah. Keadaan mendesak menempati posisi kedaruratan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kedaruratan itu memperbolehkan sesuatu yang tidak boleh. Ini misalnya. Yang pertama, dicatat baik-baik sekalian, biar bisa gibah yang ini. Yang pertama, ghibatul zalim. Idza kanatil ghibah minal mazlumi au man yanubu anhu. Jadi kita menggibahi tindakan kezaliman yang dilakukan oleh orang yang zalim. Cocok Bapak sekalian. Nah, tetapi ada kondisi prasyarat yang harus dipenuhi. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah yang menggibahi itu orang yang terzalimi atau orang yang berpotensi terkena kezaliman itu. Itu yang pertama. Aduh, memang kalau di kopi ngaji itu berat. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, syaratnya adalah antakunal ghibatu inda man yamliku daf'adz zulmi anhu. Kita menyampaikan ghibah itu kepada seseorang yang kalau kita sampaikan dia mampu untuk mencegah kezaliman itu. Nah, itu. Ya, jadi misalnya menyampaikan kezaliman seseorang dalam rangka mengajak mencari solusi dan melakukan tindakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa antakuna fi sya'nil ladzi zulima fihi. Dan yang kita sampaikan itu betul-betul kezaliman yang dia lakukan, tidak ditambah-tambahi. Nah, itu sekalian. Nah, tadi. Jadi kalau sesuatu yang belum jelas itu zalim atau tidak, sebaiknya tidak disampaikan. Ya. Nah, yang terakhir, wa alla yaqulal mughtab illa haqqan. Dan apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan ghibah itu adalah sesuatu yang benar. Nah, ini syaratnya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi boleh Bapak Ibu sekalian menyampaikan kezaliman seseorang ya, tetapi dengan syarat-syarat tadi. Okay. Contohnya Bapak Ibu sekalian, ya nanti ada masing-masing sudah punya contoh. Okay. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini banyak soalnya ya. Banyak, nanti khawatir tidak ada semua. Tidak salah. Yang kedua, ghibah yang diperbolehkan. Al-ghibatu lil mustafti idza ihtaja al-mustafti lidzalika bihaitsu la yumkinu su'al illa bi dzikri insanin bisu'in. Ghibah dalam rangka minta fatwa. Nah, Ustaz lihat. Yang tidak bisa kita sampaikan permintaan itu kecuali kita menyebutkan keburukan seseorang. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang terjadi, ya, di rumah misalnya sekalian, ya, dengan nanti ada hadis Bapak Ibu sekalian yang menjadi dasar ini. Intinya, misalnya suami istri melihat ada keburukan suami yang aduh saya nggak bisa ini, ya, dan ini merupakan uyub misalnya sekalian. Misalnya kasus sekarang misalnya ada yang merasa bahwa suaminya tidak mau ibadah misalnya, sudah diingatkan tidak mau ibadah. Nah, akhirnya dia bilang gimana apakah saya harus mempertahankan rumah tangga saya atau tidak? Nah, makanya dia akan meminta
fatwa. Dan tidak bisa tersampaikan pertanyaan itu kalau tidak disebutkan. Nah, itu boleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kebolehannya itu karena di zaman Nabi Bapak Ibu sekalian terjadi seperti itu. Jadi ada seorang sahabat perempuan namanya Hindun bintu Utbah. Dia mendatangi Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun." Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu suami lelaki yang pelit, bakhil sekali, ya, medit sekali ya Rasulullah, Masya Allah, ya. Sampai-sampai ya, walaisa li minhu illa ma yadkhulu alayya. Di dalam riwayat yang lain, alayya wa ala dan anak-anakku. Dan akhirnya saya mau nggak mau, saya ngambil diam-diam. Tetapi yang saya ambil itu untuk kebutuhanku dan kebutuhan anak-anakku. Mau nggak mau, saya diam-diam ngambil. Gimana ya Rasulullah, kalau tidak seperti itu anak saya makan apa? Saya makan apa? Sementara suami saya ini Masya Allah pelit sekali, ya. Untuk beli kasih makan nasi saya uang saja cuma 20.000 per hari, ya. Padahal untuk beli lauk lebih dari itu. Sementara kalau beli alat pancing Masya Allah, misalnya Bapak sekalian, misalnya ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan, "Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Sudah, ambil apa yang cukup untukmu dan cukup untuk anak-anakmu dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik ini Bapak Ibu sekalian, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sudah dibicarakan baik-baik dulu, kalau tetap tidak mau ambil seperlunya, ya. Atau ada yang mengatakan tidak perlu tadi, ambil saja seperlunya. Ya, tapi saya Bapak Ibu sekalian mohon maaf, ini jangan sampai menjadi awas ngambil menjual alat pancing suami, tolong Bapak sekalian. Nah, ini yang intinya boleh gibah kalau minta fatwa. Ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, boleh gibah. Bahkan di sini Bapak Ibu sekalian bisa dalam keadaan sunnah. Disebut ghibatul fasik al-mujahir bima'siyatin idza kana fi ghibatihi maslahatun rajihatun. Menggibahi tindakan orang yang fasik, tindakan orang yang melakukan kemaksiatan dan bangga memamerkan kemaksiatan tersebut. Ya, dalam rangka mengambil hikmah, dalam rangka mengambil nasihat, ya. Wa yakunu naf'uha al-amun muqaddamun 'alal mafsadatil waqi'ah fi ghibatin wahidin bi'ainihi. Dan manfaatnya itu berpulang kepada orang secara umum, ya, dan itu tentu diutamakan dibanding kemafsadatan yang hanya dirasakan oleh satu orang. Yeah. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat ada keponakan kita atau saudara kita yang lagi senang-senangnya bergaul sama si A. Yang kita tahu si A ini adalah pemabuk, ya. Nah, akhirnya kita beritahu ibunya misalnya, ya. Aduh, jangan, tolong kasih tahu dia, nanti malah terpengaruhi. Atau misalnya ada satu kasus yang kemudian kita jadikan nasihat, ya. Satu status kemafsadatan yang kita jadikan nasihat. Okay. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ada kasus Bapak Ibu sekalian yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Ada pengurus satu sekolah Islam yang qadarullah kedapatan, mohon maaf, melakukan tindakan pedofil terhadap santrinya. Yang punya usut Bapak Ibu sekalian, ternyata tindakannya itu
sudah dilakukan berkali-kali di sekolah yang dulu dan sudah ketahuan. Tetapi lembaga yang dulu tidak beritahu karena dalam rangka menjaga marwah lembaga. Tetapi kan akhirnya mafsadahnya justru semakin besar, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang berapa tadi Ustaz? Ketiga. Oke. Bapak sekalian. Yang selanjutnya Bapak sekalian. Nah, hampir sama ya. Al-ghibatu li izalatil munkari. Ya, jadi ghibah yang kita sampaikan dalam rangka menghilangkan kemungkaran. Kalau tadi mengambil nasihat ya dari sebuah kemungkaran, atau tadi memberikan nasihat kepada orang yang kita tahu dia punya uyub, ya kalau ini kita ghibah tetapi dalam rangka kemungkaran itu bisa hilang. Nah, contohnya misalnya Bapak Ibu sekalian, dalam satu sekolah tadi ya kita contohkan ada seorang guru yang suka berlaku keras ya, berlebihan kepada murid-murid. Kalau murid-murid mau nyampaikan langsung takut Bapak Ibu sekalian. Akhirnya nyampaikan ke kepala sekolah. Nah, jadi Pak ini guru si A ini kalau di kelas itu sangat bengis dan lain sebagainya. Nah, tolong ditindak misalnya. Nah, itu apa yang dilakukan oleh murid itu adalah ghibah, tetapi ghibah yang diperbolehkan. Bahkan dalam keadaan tertentu, kalau itu hanya itu satu-satunya cara untuk menghilangkan kemungkarannya, maka itu diharuskan biar kemungkaran atau tindakan buruk itu tidak terjadi. Saya kira sampai di sini dulu, Bapak Ibu sekalian. Tadi ada beberapa ghibah yang diperbolehkan dan mudah-mudahan itulah yang sering kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, biar kita tidak berdosa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz moderator. Kajian pada pagi hari ini sangat menarik dan mungkin ini menjadi sesuatu yang bisa menjadikan kita untuk mengontrol diri. Ini kita buka momen tanya jawab. Mungkin maaf aja. Jangan yang ya Pak, keras-keras ya Pak, kasihan ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.